How's it going? They still looking. I feel bad. Use it to draw. Halo, balik lagi bersama Yas di Ngopi, ngobrolin film yang tentunya ngobrolin alur-alur film buat kalian semua. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya baik-baik saja ya selama pandemik ini. Ngopi bakal nemenin kegabutan kalian di waktu senggang dan seperti biasa, satu film, satu cerita buat kalian. Kali ini kita bakalan ngobrolin alur film dari Vanilla Sky pada tahun 2001 yang dibintangi oleh omnya Yas nih, si Om Ganteng, Tom Cruise, dan dua aktris cantik pada masanya, yaitu Penelope Cruz dan Cameron Diaz. Bercerita tentang pewaris perusahaan majalah bernama David Ames, di mana hidup David Ames, seorang penerbit sukses, berubah setelah mengalami kecelakaan dan wajahnya rusak. Dan dia dituduh melakukan pembunuhan. Jadi langsung aja ya kita mulai alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan David terbangun di apartemen mewahnya dan bersiap-siap berangkat kerja dengan mobilnya. Tapi ada keanehan nih, dalam perjalanan menuju kantornya terlihat jalanan sepi dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Ternyata itu juga mimpi guys. Jadi David ini bisa dikatakan mimpi di dalam mimpi. Dan pada akhirnya dia terbangun di tempat yang sama. Bedanya kali ini tuh ada seorang cewek cantik di tempat tidurnya yang bernama Julie. David berangkat ke kantornya yang mana dia telah ditunggu oleh para petinggi-petinggi kantornya yang dia juluki sebagai The Seven Dwarf atau tujuh kurcaci. Seven dwarves, as you call them. Now I want answers, and I want them now. How's it going? Adegan pun berlanjut di sebuah tempat seperti penjara di mana David memakai sebuah topeng dan di sini diketahui bahwa David telah mengalami kecelakaan dan dituduh melakukan pembunuhan. Dan pria yang mengobrol dengan David di sini adalah psikiater yang mencoba menolong David yang bernama Mr. McCabe. Kembali ke masa sebelum David ditahan di sini di mana dia merayakan pesta ulang tahunnya dan bertemu dengan Sofia. Yang mana langsung membuat David tertarik. David dan Sofia menghabiskan malam bersama dan meninggalkan Julie, David. I think she's the saddest girl to ever hold a martini. Sofia sangat menyukai lukisan Vanilla Sky milik ibunya David. That is the real thing. My mother's. Do you want something to drink? How much for? Use it to draw a caricature. I'll sell it to you. One kiss. You monster. Saat David keluar, ternyata Julie sudah menunggunya di luar. Julie merasa sakit hati karena ditinggalkan tadi malam dan meminta David menemaninya hari ini sebagai gantinya. Akhirnya David mengalah dan pergi bersama Julie. Di sini Julie mengungkapkan rasa kecewanya dan mengakui bahwa dia mencintai David. Dan David sayangnya hanya menganggapnya teman, ya bisa dianggap teman satu malam, yang membuat Julie lebih kecewa lagi. Akhirnya Julie melajukan mobilnya dan menjatuhkan mobil tersebut dari jembatan. Kecelakaan ini membuat Julie meninggal di tempat dan David koma selama berbulan-bulan, yang mana tangannya patah dan muka David hancur. Dream about the car accident. My arm shattered. My jaw was broken in 4 places. Dan pada saat inilah petinggi-petinggi di perusahaan David yang dijuluki The Seven Dwarf ingin menjatuhkan David. Tapi David tidak menyerah dan meminta bantuan temannya yang bernama Thomas Pip yang seorang pengacara untuk membantunya. David pun menemui para dokter bedah plastik terbaik di dunia
Tapi dokter-dokter ini hanya bisa memberikan topeng plastik prostetik untuk menutupi muka David, dikarenakan David tidak dalam kondisi untuk dilakukan operasi. It's a facial prosthetic. It was 2 weeks in the making. A facial prosthetic. So it's an aesthetic regenerative shield. About a fucking mask! Dalam keputusasaan,nya David akhirnya menemui Sofia dengan wajahnya yang hancur, dan Sofia menerima ajakan David untuk berkumpul bersama, dan ditemani oleh temannya David yang bernama Brian. Tapi di sini karena David mabuk dan banyak orang yang bisa dikatakan merendahkan dia karena wajahnya, membuat Sofia merasa tidak nyaman dan akhirnya meminta pulang. Dan Sofia mengatakan bahwa kita akan berkumpul lagi lain waktu. David yang dalam keadaan mabuk akhirnya jatuh pingsan di atas trotoar yang ternyata pada besoknya dia terbangun. Trotoar itu berada di depan tempat tinggal Sofia. Sofia pun membangunkan David dan mengatakan kepada David jika dia menyukai David apa adanya. Tapi David juga harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih bersemangat. David pun berjanji demi Sofia. We created our own world together. Holy God. Kembali bersama psikiater David, dia bilang bahwa muka David kan sudah bagus setelah operasi. Kenapa masih memakai topeng tersebut? David mengatakan bahwa dia tidak mempercayai hasil dari operasinya. David bercerita bahwa tiba-tiba saja nih dokter bedah plastik yang menolak mengoperasinya kemarin tiba-tiba menjadi baik dengannya dan menawarkan cara baru untuk memperbaiki wajah David. Yang mana dokter bedah tersebut bekerja sama dengan dokter lain dari Berlin. Pasca operasi pun David memakai topengnya, tapi akhirnya Sofia membuka topeng David dan wajah David kembali seperti semula. Bad is it? It's perfect. I love you. David pun banyak menghabiskan waktu bersama Sofia dan temannya Brian. Saat di bar, terlihat ada seorang pria yang mencurigakan yang tersenyum kepada David. Pada malam hari, saat David menghabiskan waktu bersama Sofia di kamar tidurnya, David terbangun dan pergi ke kamar mandi untuk mengecek wajahnya. Saat dia balik ke kamar dan berbaring, betapa kagetnya dia karena yang memeluknya ternyata bukan Sofia, melainkan Julie. David pun histeris dan mengikat Julie dan menanyakan di mana Sofia berada. Tapi anehnya di sini Julie mengatakan bahwa dialah Sofia, yang tentu saja membuat David bingung dan tidak percaya. This is David Ames. I need help. Berlanjut ke kantor polisi, David menemui pengacaranya dan pengacaranya bilang masalah ini telah selesai. Dan saat David melihat foto wanita yang babak belur, David tetap beranggapan bahwa itu Julie, bukan Sofia. David pun bingung bagaimana mungkin Julie masih hidup. Tapi pengacara David bilang bahwa ini adalah foto dari Sofia yang dianiaya oleh David. Dalam perjalanan keluar pun David bertemu pria aneh yang mengatakan bahwa ini adalah revolusi dari pikiran. This is a revolution of the mind. David yang bingung akhirnya pergi ke bar dan bertemu dengan laki-laki aneh yang sebelumnya pernah tersenyum kepadanya. Laki-laki ini mengatakan bahwa mereka saling kenal dan David menemukan dirinya dari internet. Laki-laki ini pun bilang dia berada di sini untuk menolong David dan mengatakan bahwa semua yang ada di sini tuh bisa dikendalikan oleh David, bahkan dirinya. David pun marah karena menganggap ini hanya lelucon dan menyuruhnya untuk diam. Dan anehnya nih guys, semua yang ada dalam bar ini tiba-tiba diam dan melihat ke arah David. David yang kebingungan pun akhirnya pergi. I said something. Yes. I don't know what's real. David pun pergi ke rumah Sofia dan menemukan kenyataan bahwa semua foto yang ada di sini bergambar Julie. Gambar yang dibuat oleh David pun saat malam pertama bersama Sofia pun berwajah Julie. Tiba-tiba Julie datang dan memukul kepala David. Di sini pun Julie masih mengaku bahwa dia adalah Sofia. Saat Julie pergi ke dapur untuk mencari obat dan balik keluar, akhirnya Sofia menampakkan diri. Dan David pun langsung memeluknya.
Ini agak aneh ya guys ya. Di tempat tidur bersama Sofia, David kembali bingung karena tiba-tiba aja nih wajah Sofia berubah menjadi Julie dan berubah menjadi Sofia dan berubah lagi menjadi Julie yang membuat David akhirnya hilaf dan membunuhnya. Psikiater David mengatakan bahwa kadang-kadang pikiran kita berpikir seperti mimpi. Wajah berubah, orang berubah menjadi orang lain. Dan psikiater David menyimpulkan bahwa David mengalami temporary derangement atau insanity, yang mana pembelaan oleh terdakwa bahwa ia sesaat menjadi gila pada saat kejahatan itu dilakukan. Karena itu tidak dapat mengetahui sifat dari tindak pidana yang dituduhkan. Kegilaan sementara ini diklaim sebagai pembelaan apakah terdakwa stabil secara mental pada saat persidangan nanti. Dan penjelasan inilah yang akan diberikan oleh psikiater David saat sidang nanti. Saat psikiater David pergi, David melihat sebuah acara di TV dan David pun mengingat sesuatu. Dan pada akhirnya David memanggil psikiaternya untuk kembali lagi. David dan psikiaternya pun mendatangi sebuah gedung perkantoran yang mana David merasa sangat familiar dengan ruangan dan orang-orang yang ada di kantor ini. Ini adalah sebuah perusahaan yang bernama LE atau Life Extension. Perusahaan ini menawarkan semacam kesempatan kedua untuk orang meninggal. Mereka memiliki teknologi di mana membekukan orang dan bisa dibangunkan lagi dengan waktu yang ditentukan oleh klien mereka. Di sini pun dijelaskan ada program bernama Lucid Dream yang membuat orang yang tertidur saat hibernasi atau membeku bisa memiliki kehidupan yang ia inginkan di dalam mimpi mereka. Dan tentunya ini akan terus diawasi dan akan didatangi oleh teknisi mimpi mereka jika ada masalah. Part 2. Be resurrected to continue your own life as you know it now. Your death will be wiped from your memory with a future of your choosing. And you'll live it with the romantic abandon of a summer day. Instance of discontent, you'll be visited by technical support. Dan David pun bertanya, bagaimana jika mimpinya berubah menjadi mimpi buruk? What if there was a mistake? Wanita ini pun menjelaskan pikiran alam bawah sadar kita tidak bisa ditebak dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas saat bermimpi. Pada saat inilah David tersadar dan membuka topengnya bahwa dia ada di dalam mimpi dan memanggil-manggil teknisi mimpinya. It's a nightmare! Pada akhirnya David bertemu dengan pria yang ada di bar kembali dan pria inilah teknisi mimpi David yang bernama Edmund Ventura. Dan ternyata guys, David sudah tertidur selama 150 tahun lamanya. Di sini pun akhirnya terungkap bahwa semua yang ada di dunia ini adalah permintaan dari David, termasuk langit indah seperti lukisan Vanilla Sky karya Monet punya ibunya. David mulai lucid dreamnya nggak lama setelah dia terakhir bertemu dengan Sofia pada saat dia mabuk-mabukan dan Sofia meninggalkannya. David pun bertanya apa yang terjadi setelah kejadian itu. Sang teknisi pun mengatakan bahwa David pada kenyataannya terbangun sendirian pada paginya dan tidak pernah bertemu dengan Sofia lagi. David berhasil mengambil alih perusahaannya dari The Seven Dwarf dengan bantuan temannya yang pengacara bernama Philip. Tapi pada akhirnya David merasa sangat kesepian dan rasa rindu akan Sofia membuat David sangat depresi. David pada akhirnya memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Life Extension. Dan setelah itu David bunuh diri. Jasad David dibekukan dan dimulailah program Lucid Dream David. Dalam Lucid Dream David, David memasukkan cover lagu kesukaannya, menambahkan wanita pujaannya, dan memasukkan sosok ayah baginya yang mana di sini adalah si psikiater McCabe. Sang teknisi pun memberikan pilihan kepada David. Apa dia mau kembali ke mimpinya atau ingin bangun dari mimpi ini? It's now your moment of choice. Live a beautiful life with Sophia, or you can return to your lucid dream, or you can choose the world out there. David bertanya, bagaimana caranya dia bangun, dan sang teknisi pun mengatakan David harus loncat dari gedung ini karena itu pun permintaan David sebelum hibernasi
Karena ketinggian adalah ketakutan terbesar dari David. Akhirnya, David memutuskan untuk bangun dari mimpi ini dan menjalani kehidupan yang asli. I lost you when I got that caught. Frozen and you're dead. I'll see you in another life. Sebenarnya teknologi yang disebutkan dalam film ini sudah ada yang ngembangin nih guys. Sedikit berbeda tapi kurang lebih sama lah. Jadi tujuannya untuk tetap bisa mempertahankan orang-orang yang bisa dikatakan sangat berguna untuk dunia bisa tetap ada. Dan faedah yang bisa diambil dari film ini, jangan terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Bangkitlah seperti tidak ada hari esok guys. Oke, sekian dari Yas. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thanks for watching.